Selamat datang semuanya di siaran langsung yang sangat menyedihkan dan sebenarnya tidak tak terduga. Siaran yang saya harap tidak perlu kami lakukan. Faktanya, hanya beberapa jam yang lalu, perang besar antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah dimulai. Dan dimulai dengan cara yang sudah diprediksi oleh sebagian orang, serangan gabungan. Meskipun harus saya katakan, kabar terakhir yang beredar tentu saja menyebutkan bahwa Israel akan menyerang terlebih dahulu dan kemudian memancing reaksi dari Iran, yang pada akhirnya akan melibatkan Amerika Serikat. Namun tidak, bukan itu yang terjadi. Ini adalah serangan gabungan dan Donald Trump sudah mengumumkannya. Gambar-gambar yang keluar dari Teheran terlihat cukup parah, asap tebal membumbung tinggi, dan saya sangat senang bisa bergabung bersama teman sekaligus rekan saya, Dr. Warwick Powell, di Brisbane, Australia. No matter what, Warwick? Wah, bet menjadi hama ko ulit season buat git gobi samba sama. Namun selalu min race was satan, bisa begabad tuang through. Dari sisi. Tidak, dan ini benar-benar mengerikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, karena kita memang perlu membahas apa arti semua ini sekarang. Saya pikir hari ini, 28 Februari 2026, akan dikenang seperti kita mengenang 24 Februari 2022. Kamu tahu, saat perang besar-besaran, yang disebut operasi militer khusus, antara Rusia dan Ukraina dimulai. Ini mengubah segalanya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin secara singkat meninjau apa yang sudah kita ketahui sejauh ini. Perang ini dimulai dengan serangan gabungan AS-Israel. Saat ini kita belum memiliki banyak gambar dari Iran. Saya tahu bahwa Glenn Deason sudah berhasil berbicara dengan Mohammad Marandi, jadi tampaknya masih ada semacam komunikasi dengan Iran yang memungkinkan. Dan yang paling penting yang kita miliki adalah sebuah pidato yang cukup tidak terkendali dari Donald Trump. Sebelum kita berbicara, saya ingin kita mendengarkannya. Karena pada dasarnya, menurut saya, dia baru saja menyatakan perang. Dan dia melakukannya dengan salah satu cara yang paling sulit bagi Amerika Serikat untuk bisa keluar sebagai pemenang. Berikut ini adalah Donald Trump yang berbicara kepada kita beberapa jam yang lalu. Sekali lagi, bagi semua orang, ini terjadi di tengah malam di Amerika Serikat. Serangan di mana puntu hal waktu AS. Mungkin sekitar pukul 7 pagi, atau mungkin sehari terserangkit konemu. Dan inilah Donald Trump di tenggelam pidato. Militer Amerika Serikat telah memulai operasi tempur besar di Iran. Tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menyingkirkan ancaman yang segera datang dari rezim Iran, sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat keras dan buruk. Kegiatan mengancam mereka secara langsung membahayakan Amerika Serikat, pasukan kami, pangkalan kami di luar negeri, serta sekutu kami di seluruh dunia. Selama 47 tahun, rezim Iran telah meneriakkan kematian bagi Amerika dan melancarkan kampanye tanpa henti yang dipenuhi pertumpahan darah dan pembunuhan massal, menargetkan Amerika Serikat, pasukan kami, dan orang-orang tak bersalah di banyak negara. Di antara tindakan pertama rezim tersebut adalah mendukung pengambilalihan kekerasan terhadap kedutaan besar AS di Teheran, menahan puluhan sandera Amerika selama 44 hari. Pada tahun 1983, proksi Iran melancarkan pengeboman barak marinir di Beirut yang menewaskan 241 personel militer Amerika. Pada tahun 2000, mereka mengetahui dan kemungkinan terlibat dalam serangan terhadap USS Cole. Banyak yang tewas. Pasukan Iran telah membunuh ratusan anggota militer Amerika di Irak. Proksi rezim tersebut terus melancarkan serangan tak terhitung jumlahnya terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, serta terhadap kapal angkatan laut dan kapal komersial AS, serta jalur pelayaran internasional. Ini adalah teror massal, dan kami tidak akan mentolerirnya lagi. Dari Lebanon hingga Yaman dan dari Suriah hingga Irak, rezim tersebut telah mempersenjatai, melatih, dan mendanai milisi teroris yang telah membasahi bumi dengan darah dan penderitaan.
Dan itu adalah proksi Iran, Hamas, yang melancarkan serangan mengerikan pada 7 Oktober terhadap Israel, membantai lebih dari 1.000 orang tak bersalah, termasuk 46 warga Amerika, sambil menyandera 12 warga negara kita. Itu adalah tindakan brutal, sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Iran adalah sponsor utama terorisme di dunia, dan baru-baru ini membunuh puluhan ribu warganya sendiri di jalanan saat mereka melakukan protes. Aberhue menjadi kebijakan Amerika Serikat, khususnya pemerintahan saya, bahwa rezim teroris ini tidak boleh senjata nuklir. Saya akan katakan lagi, mereka tidak boleh senjata nuklir. Itulah sebabnya dalam operasi Palu Tengah Malam pada bulan Juni lalu, kami menghancurkan program nuklir rezim di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Setelah serangan itu, kami memperingatkan mereka agar tidak pernah melanjutkan upaya jahat mereka untuk memperoleh senjata nuklir. Dan kami berulang kali berusaha untuk mencapai kesepakatan. Kami sudah mencoba. Mereka ingin melakukannya. Mereka tidak ingin melakukannya. Lagi mereka ingin melakukannya. Mereka tidak ingin melakukannya. Mereka tidak apa yang sedang terjadi. Mereka hanya ingin berbuat jahat. Namun Iran menolak seperti yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun. Mereka menolak setiap kesempatan untuk meninggalkan ambisi nuklir mereka. Dan kami tidak bisa menahannya lagi. Sebaliknya, mereka berusaha membangun kembali program nuklir mereka dan terus mengembangkan rudal jarak jauh yang kini dapat mengancam teman-teman dan sekutu baik kita di Eropa, pasukan kita yang ditempatkan di luar negeri, dan dalam waktu dekat bisa menjangkau wilayah Amerika sendiri. Bayangkan betapa beraninya rezim ini jika mereka benar-benar memiliki dan dipersenjatai dengan senjata nuklir sebagai sarana untuk menyampaikan pesan mereka. Karena alasan-alasan inilah, militer Amerika Serikat sedang melaksanakan operasi besar-besaran dan berkelanjutan untuk mencegah kediktatoran yang sangat jahat dan radikal ini mengancam Amerika dan kepentingan keamanan nasional inti kita. Kita akan menghancurkan rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka sampai ke tanah. Semuanya akan sekali lagi dihapuskan sepenuhnya. Kita akan memusnahkan angkatan laut mereka. Kami akan memastikan bahwa proksi teroris di kawasan ini tidak lagi dapat mengacaukan kawasan atau dunia, menyerang pasukan kami, atau menggunakan IED mereka, bom pinggir jalan, sebagaimana kadang disebut, untuk melukai dan membunuh ribuan orang dengan begitu parah, termasuk banyak warga Amerika. Dan kami akan memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Pesannya sangat sederhana. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Rezim ini akan segera belajar bahwa tidak ada yang boleh menantang kekuatan dan keperkasaan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Saya telah membangun kembali militer kita pada masa pemerintahan pertama saya, dan tidak ada militer di dunia yang mendekati kekuatan, ketangguhan, atau kecanggihannya. Pemerintahan saya telah mengambil setiap langkah yang mungkin untuk meminimalkan risiko terhadap personel AS di wilayah tersebut. Meskipun demikian, dan saya tidak mengatakannya dengan enteng, rezim Iran berupaya untuk membunuh. Nyawa para pahlawan Amerika yang berani mungkin akan hilang, dan kita mungkin akan mengalami korban. Hal itu sering terjadi dalam perang, tetapi kita melakukan ini bukan untuk saat ini. Kita melakukannya untuk masa depan. Dan ini adalah misi yang mulia. Kita berdoa untuk setiap anggota militer yang dengan tanpa pamrih mempertaruhkan nyawanya, demi memastikan bahwa rakyat Amerika dan anak-anak kita tidak akan pernah terancam oleh Iran yang memiliki senjata nuklir. Kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi semua pahlawan kita yang berada dalam bahaya. Dan kita percaya bahwa dengan pertolongannya, para pria dan wanita di angkatan bersenjata akan menang. Kita memiliki yang terbaik di dunia, dan mereka akan menang. Kepada para anggota Garda Revolusi Islam, angkatan bersenjata, dan seluruh kepolisian, saya katakan malam ini, kalian harus meletakkan senjata dan akan mendapatkan kekebalan penuh, atau sebaliknya menghadapi kematian yang pasti. Jadi letakkan senjata kalian, kalian akan diperlakukan dengan adil, dengan kekebalan penuh, atau kalian akan menghadapi kematian yang pasti.
Akhirnya, kepada rakyat Iran yang agung dan bangga, saya katakan ini bahwa saat kebebasan kalian sudah tiba. Tetap berlindung. Jangan keluar dari rumah, bom terberia, bom akan berjatuhan diambil. Setiap malam keluar remdini perkengan. Itu sekidi milik kalian untuk diambil. Take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for... Ini mungkin akan menjadi satu-satunya kesempatanmu selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun, kalian telah minta bantuan Amerika, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia melakukan apa yang saya bersedia lakukan malam ini. Sekarang kalian memiliki seorang presiden yang memberikan apa yang kalian inginkan. Jadi mari kita lihat bagaimana kalian menanggapinya. Amerika mendukung kalian dengan kekuatan yang luar biasa dan daya hancur yang dahsyat. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kendali atas takdirmu dan melepaskan masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah begitu dekat dalam jangkauanmu. Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Semoga Tuhan memberkati para pria dan wanita pemberani di Angkatan Bersenjata Amerika. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Gila, tidak waras. Luar biasa. Sebuah deklarasi perang. Sebuah deklarasi kejahatan perang. Saya hanya perlu mengingatkan semua orang. Kepolisian adalah pasukan SEAL. Kepolisian bukanlah target yang sahas dalam perang. Bukan tinggi lemah apun sebelumnya. Poor Smith there. Please, Warwick, your reactions. Well, I'm glad firstly that you played it on fast. Baiklah, pertama-tama saya senang kamu memutarnya dengan kecepatan cepat. Karena ini adalah kali kedua saya menontonnya dalam beberapa jam terakhir. Dan saya rasa saya tidak akan sanggup menontonnya lagi dengan kecepatan normal. Ada beberapa reaksi. Jelas, ini adalah presiden perdamaian yang menjelaskan bagaimana dia adalah presiden perdamaian. Tentu saja, saya sedang bersikap sarkastik. Jika kita benar-benar menguraikan sedikit tentang apa yang telah terjadi sejauh ini, dan juga apa yang disampaikan dalam pidato itu, saya rasa cukup jelas bahwa Amerika Serikat sudah sejak lama, dan khususnya pemerintahan ini, serta mesin negara yang mendukungnya, telah menargetkan pemerintah Iran. Dan malam ini, kita telah mendengar pernyataan yang jelas tentang perubahan rezim. Fakta bahwa serangan ini dilancarkan sementara, Amerika Serikat seharusnya sedang berada di tengah-tengah negosiasi dengan pemerintah Iran, benar-benar menegaskan hal itu. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah menunjukkan ketidakmampuan untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Hal ini akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap bagaimana negara-negara lain yang lebih besar dan lebih kuat pada akhirnya memandang Amerika Serikat. Tidak ada tindakan yang terjadi tanpa konsekuensi. Nothing can take place without consequence. I also noticed that saya juga memperhatikan bahwa dia banyak berbicara tentang, maksud saya, kamu menunjukkan bahwa dia pada dasarnya menyatakan perang, dan dia membicarakannya baik dalam istilah keagamaan maupun istilah yang mulia. Ini tentu saja telah menjadi mantra Amerika Serikat setidaknya selama 35 tahun terakhir, dan bisa dibilang kembali ke beberapa konflik lainnya selama periode Perang Dingin, terutama ketika negara itu memobilisasi perang atas nama memerangi komunisme. Dua sarjana Amerika, Monica Duffy Toft dan rekannya Sidi Takushi, menerbitkan sebuah buku beberapa tahun lalu yang, boleh saya tambahkan, sangat saya rekomendasikan untuk dibaca, berjudul Dying by the Sword, The Militarization of American Foreign Policy. Dan itu membahas secara rinci data tentang intervensi militer Amerika selama 249 tahun terakhir. Sekarang sudah 290 tahun sejak berdirinya Amerika Serikat, dan menyimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah sebuah bangsa yang kecanduan pada intervensi militer. Dan sayangnya, apa yang kita lihat lagi hari ini adalah perilaku seorang pecandu yang tidak bisa melepaskan diri dari intervensi militer sebagai cara untuk menghadapi tantangan dunia. Jika saya boleh meragukan setuju hal Pascal, jika saya boleh menambahkan hal terakhir, Amerika Serikat
dalam menekan tindakan tertentu ini jelas tidak bertindak semata-mata demi kepentingan nasional Amerika yang sempit. a narrowly defined sense of American national interest. President Trump talked about the supposed threat. Presiden Trump berbicara tentang ancaman yang disebut-sebut berasal dari Iran terhadap Amerika Serikat. Saya tidak berpikir ada pengamat atau analis yang masuk akal yang akan mengatakan bahwa Iran telah menjadi ancaman, apalagi berada dalam posisi untuk menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, terutama daratan Amerika Serikat. Gagasan bahwa Presiden Trump berbicara tentang kekhawatiran terhadap pangkalan militer Amerika di bagian lain dunia hanya mengingatkan saya bahwa Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di seluruh dunia. Dan kita harus bertanya-tanya, mengapa sebenarnya pangkalan-pangkalan itu ada di sana? Apa yang kita lihat hari ini adalah Amerika Serikat yang, dalam keputusasaannya, memainkan peran sebagai negara pembangkang abad ke-21. Land desa, Yufuadi Juwok lain, sekitar 24 tahun speak. 24 years ago or thereabouts. And everything about today smacks. Segala sesuatu tentang hari ini mengingatkan pada George Bush yang kedua, ketika ia dan Menteri Luar Negerinya saat itu, Colin Powell, membicarakan dan mengarang klaim tentang ancaman terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sebagai dasar untuk melancarkan perang terhadap negara lain. Siapa yang bisa melupakan gambar Colin Powell yang melambaikan sebuah botol kecil berisi "tidak ada apa-apa" sebenarnya dalam sidang Kongres sambil berargumen bahwa ada bukti kuat tentang ancaman terhadap Amerika dan bahwa Amerika Serikat harus bertindak. Sayangnya, Amerika Serikat belum belajar dari sejarah terbarunya, apalagi dari sejarah jangka panjangnya. Kita sedang menyaksikan pengulangan kekerasan Amerika yang ditimpakan pada sebuah pemerintahan yang tidak diragukan lagi, tidak disukai oleh pemerintah Amerika, tetapi yang jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika atau rakyat Amerika. To America or to Americans. No, I just must say, like even under Tidak, saya hanya harus mengatakan, bahkan dalam versi hukum internasional yang paling longgar sekalipun, satu-satunya saat ketika sesuatu seperti serangan dapat dianggap sebagai tindakan yang sah adalah ketika itu merupakan serangan preemptif. Seperti ketika pihak lain sudah mengarahkan rudalnya ke arahmu dan kamu menembak lebih dulu. Jadi, satu-satunya pihak dalam keadaan saat ini yang sebenarnya memiliki hak untuk menembak lebih dulu adalah Iran. Tetapi justru pihak lain yang melakukannya. Apa yang baru saja dijelaskan oleh Donald Trump, serangan preventif, sama sekali tidak dapat diterima. Itulah sebabnya, kamu tahu, komentar dari salah satu penonton kita ini menurut saya sangat mudah dijawab. Apakah ada yang percaya pada kebohongan ini? Tidak, tidak. Maksud saya, seluruh cercaan yang ia buat dalam 2 menit pertama itu hanya tentang berusaha mendemonisasi Iran sebisa mungkin, bukan? Dimulai tentu saja, ia harus kembali lebih dari 50 tahun ke krisis Sandera, bukan? Lalu ia membangun narasinya dari sana, membicarakan semua orang Amerika pemberani yang tewas, semua anggota dinas, semua personel militer AS yang ditempatkan di sekitar Iran. Tentu saja, tidak ada penyebutan tentang semua serangan terhadap Iran sebelumnya. Tidak ada penyebutan tentang semua upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Kemarin dan pada hari Jumat, di negara asal saya, Swiss, di Jenewa, mereka masih bernegosiasi dengan pihak Iran, bukan? Dan orang-orang Iran sebenarnya, ini hal yang paling menakjubkan. And the Iranians actually, this is the most amazing thing. I need to show you this. I hope I have a bookmark somewhere. Aku perlu menunjukkan ini padamu. Aku harap aku punya penanda di sini. Menteri Luar Negeri Oman benar-benar tampil di TV nasional AS, di Face the Nation, mengatakan bahwa Iran telah setuju untuk tidak melakukan pengayaan uranium sama sekali dan tidak menimbun persediaan. Ia mengatakan itu kemarin, dan Al Jazeera masih menyiarkannya, masih sebelum serangan sebenarnya terjadi. Dan kau tahu, ini cukup luar biasa, karena Oman biasanya sangat berhati-hati dalam kebijakan luar negerinya. Tidak pernah bertindak gegabah. Negara itu seperti yang paling netral di antara negara-negara Arab, dan sangat waspada. Jadi bagi mereka untuk keluar dan mengatakan, lihat, kami sudah sangat dekat, itu hal besar. Dan kemudian setelah itu,
serangan mendadak ini terjadi. Dan tentu saja, ini persis pola yang sama yang kita lihat setengah tahun lalu, ketika pada Juni 2025, Israel menyerang dengan restu dan perencanaan dari Amerika Serikat, tepat saat negosiasi berlangsung. Sekarang ini sudah menjadi pola. Hal ini juga terjadi dalam serangan lain, seperti terhadap Venezuela dengan Maduro. Kelicikan ini, cara mencari-cari alasan seperti ini. Tapi masalahnya adalah, dan saya ingin mengatakan ini, seperti George Bush Jr. Yang kedua, setidaknya berusaha membuat semacam alasan, bukan? Setidaknya mereka menunjukkan botol kecil yang kamu bicarakan itu. Mereka mencoba membangun argumen bahwa pihak lain memiliki senjata pemusnah massal. Di sini, kali ini, seluruh tuduhannya bahwa pada suatu saat di masa depan, seseorang mungkin akan mencapainya dan mendapatkannya. Ngomong-ngomong, dia juga sepenuhnya menarik kembali pernyataannya sendiri setelah perang 12 hari yang lalu, bukan? Dia bilang bahwa seluruh program nuklir harus dihancurkan sepenuhnya dan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata. Maksud sekarang dia mengakui bahwa dia berbohong. Itu benar-benar mengejutkan. Dan lagi, fakta bahwa dia menggunakan kata perang dalam pengumuman ini, dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang piagam PBB, sungguh luar biasa, bukan? Bahwa dia pada dasarnya berkata, ya, saya menyatakan perang. Juga dari sudut pandang hukum nasional AS, karena menurut konstitusi AS, Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang, bukan kepala eksekutif dari cabang eksekutif. Lihat, seperti yang Anda katakan, pernyataan Presiden Trump dengan jelas mengungkap kebohongan tentang peristiwa 6 atau 7 bulan yang lalu. Ketika muncul klaim bahwa serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran telah menghancurkan fasilitas-fasilitas tersebut. Bahkan pada saat itu, saya tambahkan, banyak pengamat yang berpikiran jernih meragukan klaim tersebut. Namun, saya rasa sekarang sudah cukup jelas bahwa serangan-serangan itu sebenarnya tidak mencapai hasil yang dilebih-lebihkan seperti yang kita dengar dari Presiden Trump. Faktanya, saya pikir hal itu dikonfirmasi dalam pernyataan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Iran di Jenewa dalam 48 jam terakhir, di mana mereka juga secara de facto mengakui bahwa mereka memiliki sumber daya uranium yang telah diperkaya dan bersedia menangguhkan pengembangan lebih lanjutnya. Jadi, saya pikir cukup jelas, pertama-tama, bahwa serangan tahun lalu tidak memenuhi klaim yang dibuat tentangnya setelah itu. Yang benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat sebenarnya militer Amerika dan sejauh mana Presiden Amerika akan berbohong. Dan berbicara tentang membuat sesuatu yang tidak benar, saya juga pikir cukup jelas bahwa apa yang kita dengar dari Presiden Trump sebenarnya adalah campuran kebohongan dan kesesatan. Dalam upaya untuk mempercepat pembenaran, gagasan tentang serangan pendahuluan, tidak ada alasan nyata yang bahkan telah disiapkan. Seolah-olah para pemimpin di Washington, elit politik Amerika di sekitar Gedung Putih, bahkan tidak mau repot-repot berusaha menyiapkan landasan, tahu kan, membajak tanah dan membangun dukungan di masyarakat Amerika untuk tindakan-tindakan ini. Mereka langsung melangkah begitu saja, dan ada risiko yang sangat besar. Ada banyak, kamu tahu, isu yang berkaitan dengan, menurut saya, implikasinya bagi kawasan. Dan saya akan membahas beberapa hal denganmu. Saat ini saya memantau siaran langsung, karena jelas peristiwa sedang berkembang dengan cepat. Namun ada risiko yang sangat besar secara politik dan di tingkat domestik pada tahun pemilu paruh waktu. Jika hal-hal ini tidak berjalan baik, maka kita kemungkinan akan melihat, munculnya ketidakpastian politik yang signifikan, di mana Gedung Putih, ketika terpojok, bisa saja mencari cara untuk menangguhkan pemilu paruh waktu atau campur tangan dalam proses tersebut demi kepentingannya sendiri. Tapi saya sedang membaca pembaruan langsung saat ini dan belum dikonfirmasi. Ya, sebagian dikonfirmasi, bisa dibilang. Namun, rudal Iran telah menyerang pangkalan udara di Qatar. Yang bisa diprediksi, Cheng.
in the airbase in Kuwait, the airbase Di pangkalan udara di Kuwait, and the US pangkalan udara di UAE, dan pangkalan armada kelima AS di Bahrain. Dan itu baru dalam 20 menit terakhir. Kami juga melihat beberapa gambar kepulan asap yang muncul di Haifa, yang menunjukkan bahwa pertahanan udara Iran tidak berhasil mencegat rudal-rudal yang datang. Dan kami mendapat kabar bahwa kelompok Houthi di Yaman mulai melancarkan serangan di Laut Merah terhadap target-target yang mereka anggap sebagai musuh. Jadi yang terjadi adalah, kita sebenarnya telah memicu perang regional. Dan hal yang perlu diingat dari semua ini adalah, bahwa pemerintah Iran kini sama sekali tidak punya apa-apa untuk kehilangan, dan segalanya untuk diperoleh. Tidak ada yang hilang, dan segalanya untuk diperoleh. Nothing to lose and everything to gain. And people need to really just let that. Dan orang-orang benar-benar perlu merenungkan usulan itu. Karena begitu punggungmu sudah tersudut, dan kamu memahami bahwa pihak lain akan berusaha melenyapkanmu, tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan, maka tidak ada lagi batasan, tidak ada rasa takut, dan segalanya menjadi sasaran. Apa hasil dari semua ini dalam waktu seminggu, atau 3 hari, atau 3 minggu, atau 3 bulan, sulit untuk diprediksi. Namun, yang bisa kita yakini adalah bahwa pemerintah Iran tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan yang sangat-sangat serius. Dan perlawanan itu akan membahayakan nyawa banyak orang di seluruh kawasan, termasuk warga sipil. Many people across the region, including civilians, and it will also, I think, ultimately lead. Dan saya pikir, pada akhirnya, hal ini juga akan menyebabkan peregangan sumber daya Amerika dengan cara yang mungkin tidak ingin mereka lihat terjadi. Namun, secara ironis, para analis di Pentagon sebenarnya sudah memperingatkan hal ini hanya beberapa hari yang lalu, bahwa persenjataan Amerika sama sekali tidak siap untuk menghadapi konflik berkepanjangan dengan Iran, kecuali ada pemenggalan cepat dan perubahan rezim yang cepat. Konsekuensinya bagi Amerika Serikat sebagai kekuatan militer. Ingat, Presiden Trump baru saja membanggakan militer Amerika sebagai yang terbesar, terbaik, dan sebagainya. Itu kini juga sedang dipertaruhkan. Dan ketika pemerintah Iran sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, mereka akan menembakkan semua yang mereka miliki di gudang senjatanya. Nothing to lose. It is going to fire everything that it has. Ya, karena kenapa tidak? Kenapa kamu tidak melakukan segala yang bisa kamu lakukan? Dan kenapa kamu tidak menembak apapun yang mungkin ada di sana? Kalau kamu tahu, kamu akan mati juga kalau tidak mencoba. Maksudku, kamu baru saja menciptakan logika dalam pidato Donald Trump itu. Dan bagi semua orang yang baru bergabung di siaran langsung, tadi kami menonton pidato 8 menit oleh Donald Trump, di mana dia mengucapkan beberapa pernyataan paling bodoh yang pernah ada, atau paling cerdas, kalau kamu benar-benar ingin menempatkan dirimu di sudut tanpa jalan keluar sama sekali. Dia secara resmi menyatakan bahwa tujuan Amerika Serikat adalah pemusnahan total dan menyeluruh terhadap militer Iran, dan juga pasukan kepolisian, omong-omong. Dia menyebut pasukan kepolisian dan seluruh struktur bersenjata bersama dengan penghancuran total kemampuan nuklir dan misilnya. Bukan, itulah sekarang tujuan resmi dari misi tersebut. Jika hal itu tidak tercapai, maka apapun yang kurang dari itu jelas akan dianggap sebagai kegagalan. Maksud saya, aina duacung gilin tuturthdan. Akjadi mavmitining phrase voice big new broth though or mavits miplehen main. A Berlin 1945 type of end to this, right? A complete, utter eradication of sebuah pemusnahan total dan menyeluruh terhadap Republik Islam. Dia juga mengatakan, dan saya harus menekankan hal ini, bahwa dia mengandalkan bantuan dari Iran untuk mencapai hal itu, bukan? Dia mengatakan bahwa rakyat Iran sekarang harus turun tangan dan, setelah pengeboman selesai, mengambil alih pemerintahan. Jadi seluruh rencana pertempuran, setidaknya menurut apa yang dia bagikan kepada dunia, adalah bahwa AS masuk, mengebom semuanya hingga hancur lebur. Lalu orang yang dibom, orang-orang yang menjadi sasaran bom itu, diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menggulingkan pemerintahan. Menurut saya, AC the ombreint wall keep the pengeboman. Stein with them, isn't he?
further reports direct. Laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa ada serangan langsung terhadap kompleks apartemen di Ashkelon, Israel. Hal ini kembali menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan udara Israel jelas sedang terbebani. Clearly being stretched. And, ZRVC Raristini in Stexing. well, that I think we saw that in the 12-day war. Ya, saya rasa kita sudah melihat hal itu dalam perang 12 hari, bukan? Jadi, Anda tahu risikonya, dan ini adalah hal yang sulit untuk dipertimbangkan, adalah mengapa risiko ini diambil, karena risiko militer dan risiko politik yang menyertainya dari sudut pandang Washington sangat besar. Faktanya, bisa dikatakan bahwa Washington tidak memiliki banyak keuntungan jangka pendek dengan benar-benar menempuh jalur ini dan mengambil risiko semacam itu. Namun, ketika Anda begitu terikat dengan kepentingan lobi Israel dan menghadapi kesulitan politik di tahun pemilihan paruh waktu, maka jelas pemerintahan yang berada dalam posisi terdesak akan bersedia melakukan hal-hal yang nekat dan berbahaya. Desperate and dangerous things. Ya, dan hal-hal yang cukup gila. Jadi dari pihak saya, pembaruan di sini adalah bahwa, menurut kantor berita Qatar, Qatar baru saja menangguhkan penerbangan sipil atau semua penerbangan di seluruh negara. Jadi Qatar Airways mungkin sudah berhenti beroperasi sekarang. Kami memiliki sebuah video yang dibagikan oleh Hussein Dogru yang menunjukkan asap di atas sebuah kota di suatu tempat yang tampak seperti di Timur Tengah. Dia mengklaim bahwa itu adalah Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Bahwa ini sebenarnya menunjukkan serangan terhadap pangkalan militer di Qatar, seperti yang kamu sebutkan sebelumnya. Ya, jadi kita tahu bahwa tempat-tempat ini tidak dapat dipertahankan. Kita tahu bahwa seluruh gagasan tentang pertahanan rudal sejak awal adalah perhitungan yang sangat optimistis, semacam mungkin kita bisa menembak jatuh 50%. Jadi, yang kita miliki sekarang adalah keterpaparan seluruh wilayah terhadap apa yang sedang terjadi di sana. Kami juga menerima laporan bahwa di Holon, sesuatu jatuh dan meledak di kota itu. Jadi maksud saya, beginilah situasinya. Ledakan di Iran, ledakan di seluruh Timur Tengah, dan sekarang kita mulai melihat reaksi dari seluruh dunia. Al Jazeera menyiarkan daftar reaksi tersebut. Donald Trump tentu saja mengatakan bahwa ia akan menghancurkan musuh. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru saja mengumumkan bahwa Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah melakukan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, Hukum Internasional, dan NPT, Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Dia tidak melupakan hal itu dengan menyerang instalasi nuklir damai Iran. Rupanya, kita telah mendapat konfirmasi dari Iran bahwa fasilitas nuklirnya telah diserang. Dan, kamu tahu, jika kamu menjatuhkan bom di fasilitas yang menyimpan bahan fisil nuklir, kamu berisiko menimbulkan dampak radiasi besar, bukan? Mari kita berharap bahan-bahan itu cukup terlindungi, karena awan radioaktif atau apapun itu jelas tidak akan menguntungkan siapapun. Araghchi mengarempel ke peristiwa Paxton Minggu, atau sebenarnya seharusnya hari Sabtu. Hari ini Sabtu, ya. Peristiwa pagi ini pada hari Sabtu sungguh keterlaluan, dan sedang menambahkan konsekuensi yang abadi. Setiap anggota PBB harus merasa khawatir atas perilaku yang sangat berbahaya, tanpa hukum dan kriminal ini. Ia menambahkan bahwa Iran mempertahankan semua opsi untuk membelah kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Tidak mengherankan, dari Israel kita mendapat, tentu saja dukungan besar dari Tuan Netanyahu. Saya bahkan tidak ingin mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi tampaknya dia berkata, "Selamat, Presiden Trump." Keputusan berani Anda untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan kekuatan luar biasa dan benar dari Amerika Serikat akan mengubah sejarah. Menarik bahwa menggunakan kata benar, bukan? Ini pembingkaian moral yang langsung terhadap situasi tersebut. Dan ya, sepertinya dia sedang menikmati hidupnya. Maksud saya, wajahnya tampak sangat bahagia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka sangat prihatin terhadap penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Israel hari ini, kata Antonio Guterres.
Menarik bahwa dia menyebut langsung Amerika Serikat, karena yang lain tidak melakukan itu. Kita akan kembali ke peta ini sebentar lagi. Mari kita gulir sedikit ke bawah. Karena di sini kita punya Qatar, Kementerian Luar Negeri Qatar, yang mengatakan bahwa mereka memperingatkan eskalasi berbahaya saat ini di kawasan tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang bersifat bencana, baik di tingkat regional maupun internasional. Maksud saya, di sini kita memiliki orang-orang yang tidak menyebutkan para pelaku. Selain itu, jika kita melihat ke Rusia dan Tiongkok, Rusia, melalui Dmitry Medvedev, Wakil Kepala Dewan Keamanan Vladimir Putin, mengatakan bahwa keputusan yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang wilayah negara berdaulat dengan rudal dan bom, apapun alasannya, secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Kita harus menanggapinya dengan sedikit kehati-hatian, karena mereka saat ini sedang berperang rudal dengan Ukraina. Namun Rusia mengecam hal itu. Tiongkok juga mengecam hal itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, terutama Israel, untuk segera mencapai gencatan senjata, memastikan keselamatan warga sipil, serta memulai dialog dan negosiasi. Menarik bahwa mereka tidak langsung menyebut Amerika Serikat. Inggris, seperti yang bisa diduga, Keir Starmer memulai dengan program nuklir. Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional. Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir, dan AS telah mengambil tindakan untuk mengurangi ancaman tersebut. Jadi tidak mengherankan, Inggris sepenuhnya mendukung hal yang dianggap sebagai ketidakadilan ini. Warwick, kamu ingin mengatakan sesuatu? Ya, saya akan bilang, siapa yang benar-benar peduli dengan apa yang dikatakan Keir Starmer saat ini? Dia bahkan tidak bisa mempertahankan satu daerah pemilihan di Greater Manchester dalam 48 jam terakhir yang telah berada di tangan Partai Buruh selama lebih dari 50 tahun. Posisi politiknya di negaranya sendiri berada di titik terendah. Dan aksi pamer seperti ini dari Inggris Raya sebagian besar tidak berarti apa-apa. Lihat, saya pikir ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, tentu saja adalah seperti apa situasi jangka sangat pendek yang mungkin terjadi. Karena hal itu akan menciptakan dinamika yang akan memiliki konsekuensi jangka menengah. Jika pemerintah Iran mampu mempertahankan posisinya selama 48 jam ke depan dan hingga minggu berikutnya, serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat akan mulai kehilangan dampaknya. Itu mungkin hal pertama yang perlu diperhatikan. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa meskipun ada kerentanan politik di dalam Iran, hal itu tidak serta-merta berarti akan ada transisi yang mulus menuju sesuatu yang lain. Faktanya, sama mungkinnya, bahwa situasi politik di Iran bisa terjerumus ke dalam kekacauan besar yang berkepanjangan. Ada banyak kekuatan di dalam Iran yang akan melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan dan keuntungan mereka sendiri dalam situasi yang kacau. Hal ketiga yang menurut saya perlu kita perhatikan adalah jika pemerintah benar-benar bertahan dalam beberapa minggu ke depan, di mana posisi Amerika Serikat dan Israel. Pertama, ketika persenjataan militer mereka menipis dan sistem pertahanan rudal mereka mulai benar-benar menunjukkan keterbatasannya, di mana posisi mereka secara politik di tingkat global. Saya rasa kita sudah mulai melihat beberapa petunjuk. Jelas ada kekhawatiran, dan dengan alasan yang kuat, dari berbagai belahan dunia tentang serangan terhadap kedaulatan negara lain oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Jelas, ini menjadi kekhawatiran bagi banyak orang di seluruh dunia. Hal kedua, bagaimanapun, adalah bahwa jika hal ini meluas hingga menciptakan ketidakstabilan jangka panjang di Amerika Serikat sendiri, hal itu bisa membuka kotak Pandora di seluruh dunia dengan segala macam reaksi yang sangat sulit diprediksi. Dan, ya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun inilah jenis risiko yang diambil Amerika Serikat dengan langkah ini, yang sungguh, ya, fakta bahwa sebuah pemerintahan berani mengambil risiko seperti ini
menunjukkan sesuatu tentang cara mereka menilai dunia saat ini. Ya, mereka pasti memiliki pandangan bahwa posisi mereka berbahaya. Kedudukannya sebagai hegemon warisan dari masa pasca perang dan pasca perang dingin, ya, jika tidak sedang terancam, sudah dilemahkan oleh keadaan dan berjalannya waktu. Undermined by circumstance and the passage of time, and it is seeking to assert itself in ways that. Dan mereka berusaha menegaskan diri dengan mempertahankan posisi tertentu. Karena negara mana yang melakukan tindakan seperti ini, ketika risikonya bukan hal asing bagi mereka. Bukan seolah-olah para petinggi militer di Pentagon belum memperingatkan tentang risiko nyata yang muncul jika tidak berhasil. Dan meskipun demikian, Presiden tetap menempuh jalan ini. Menurut saya, hal ini memberi kita gambaran tentang di mana posisi Gedung Putih dan para elit politik Amerika dalam cara berpikir mereka. Bagaimana mereka melihat posisi Amerika di dunia, dan bagaimana mereka merasa perlu merespons saat ini. Rasanya hampir seperti seekor hewan yang menyerang balik. It's almost like a wounded animal lashing out. And yeah, I mean, it goes so far that I really wonder. Ya, maksud saya ini sudah sejauh itu sampai saya benar-benar bertanya-tanya, apakah kamu tahu ketika seseorang memojokkan dirinya sendiri sedalam itu seperti yang baru saja dilakukan Trump? Apakah kamu secara pribadi merasa terancam? Apakah ini, bagi pemerintahan Trump, semacam upaya terakhir untuk entah bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri? Maksud saya, tidak masuk akal bahwa bahkan dengan pidato ini, kamu akan memojokkan diri sendiri sedalam itu, hingga tidak akan pernah bisa keluar lagi, kecuali kamu berhasil menghancurkan musuh sepenuhnya. Sesuatu yang bahkan stafmu sendiri bilang hampir mustahil untuk dicapai. Dan, kamu tahu, kita tidak punya benar melakukannya. Itu baru saja diberitakan 2 hari yang lalu. Ya. Well, and I think that there's 2 other points to bear in mind that. Baik, saya pikir ada 2 hal lain yang perlu diingat. Seburuk apapun situasi ini bagi orang-orang di negara yang terdampak langsung, banyak pihak lain di seluruh dunia yang juga terkejut dengan perilaku Amerika. Saya terutama memikirkan bagaimana negara-negara di selatan global mungkin memandang semua ini. Kita jelas telah mengalami masalah dengan tarif sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung dalam seminggu terakhir. Dan sekarang, kita menghadapi hal ini. Amerika jelas bertindak dengan cara yang tidak menumbuhkan rasa tenang dan stabilitas di dunia. Dan jika Anda adalah pihak lain, tinggalkan dulu pihak-pihak yang sudah biasa seperti Starmer dan yang lainnya. Saya pikir semua pihak lain akan sangat khawatir dengan perilaku semacam ini. Jadi, itu hal pertama. Saya pikir hal lain yang akan membuat orang khawatir, dan mereka akan mengamati ini dengan sangat cermat sekarang, adalah dampaknya terhadap pasar energi global jangka pendek dan menengah. Karena kita belum melihat laporan serius apapun tentang apa yang terjadi di Selat Hormuz. Namun kita tahu bahwa dalam beberapa minggu menjelang peristiwa malam ini, pemerintah Iran telah menyatakan dengan cukup jelas bahwa mereka bersiap untuk menutup Selat Hormuz. Bukan hanya untuk minyak Iran, tetapi juga untuk semua hal lain yang keluar dari wilayah itu. Secara umum, itu mencakup sekitar 60% dari minyak global. 60% dari minyak global. Coba renungkan sejenak. Dan hal lain yang perlu diingat tentang minyak global adalah bahwa, Anda tahu, orang-orang di Amerika Serikat mungkin berpikir, ya, kita bertrace sape, efathku ekspresis. Namun, tidak semua minyak itu sama. Kualitas dan karakteristik berbagai jenis minyak berperan penting untuk berbagai jenis bahan bakar. Material yang berasal dari wilayah ini sangat cocok untuk hal-hal seperti diesel, yang pada akhirnya menjadi penopang utama sebagian besar mesin di negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat sendiri tidak akan sepenuhnya luput dari dampaknya, tetapi pasar diesel global akan terpengaruh oleh hal ini. Hal terakhir yang ingin saya katakan tentang rangkaian pertanyaan yang lebih luas ini, dan mungkin ini sesuatu yang bisa kita biarkan orang-orang renungkan sendiri, dan mungkin berkomentar di kolom komentar, adalah bahwa hanya beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri India Modi
mengunjungi Israel dan menggambarkan India sebagai tanah air dan Israel sebagai tanah leluhur. India is the motherland and Israel is the fatherland, and I think given these. Dan saya pikir, mengingat serangan-serangan ini, serangan yang disebut-sebut sebagai serangan pendahuluan yang tidak diprovokasi terhadap negara lain, hal ini memang menimbulkan pertanyaan besar di seluruh dunia, terutama di kawasan selatan global, tentang India di bawah pemerintahan saat ini, dan pada akhirnya di mana posisinya dalam isu-isu penting tentang perang dan perdamaian global. Sekarang, saya akan biarkan itu menggantung di sana, karena saya rasa ini adalah topik yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bahas hari ini atau malam ini. Namun, itulah beberapa dampak yang lebih luas, yang terus terang saja, Donald Trump dalam 8 menit pidatonya yang bernuansa semi-religius tentang kebenaran dan segala macam hal itu, secara harfiah telah membuka kotak Pandora yang mengerikan ini. Pandora's box, and I'm not convinced that in fact there's been. Dan saya tidak yakin bahwa sebenarnya ada pemikiran serius tentang hal ini di Washington sama sekali. Duduk di sini di Australia malam ini, saya menunggu pemerintah Australia bereaksi, dan saya tidak akan terkejut jika tanggapannya mirip dengan Keir Starmer. Bukan begitu. Yang pada gilirannya akan memicu reaksi di dalam negeri. Karena ada banyak orang di seluruh masyarakat Australia yang menurut saya tidak akan menerima internasional yang hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, Anda tahu, Iran akan memiliki senjata nuklir." Ya, Anda tahu, 6 bulan lalu Presiden Amerika memberitahu kita bahwa dia telah menghancurkan program nuklir Iran. Dan gagasan bahwa entah bagaimana, dalam waktu 6 bulan, sebuah program yang telah hancur total bisa tiba-tiba muncul kembali dan menjadi ancaman seperti yang diklaim adalah omong kosong belaka. Jadi saya pikir kita akan melihat berbagai reaksi publik di seluruh dunia yang mungkin tidak pernah benar-benar diperkirakan sebelumnya, yang mengarah pada lebih banyak tekanan, terutama di dunia barat. Di mana saya rasa orang-orang sudah lelah dengan para elit politik yang memprioritaskan hal-hal yang tampaknya memotivasi mereka. Tetapi pada saat yang sama, kehilangan pandangan terhadap apa yang penting bagi orang-orang biasa di jalan. Maksud saya, bagaimana hal ini akan meningkatkan kehidupan orang Amerika? Bagaimana ini? Maksud saya, ini akan membunuh orang Amerika. Ini akan menyedot lebih banyak sumber daya lagi. Sulit untuk melihat bagaimana hal ini dalam bentuk apapun bisa dianggap sebagai kepentingan orang Amerika. Dan kamu tahu, biar saya tunjukkan komentar ini. MAGA sudah berakhir. Saya pikir Tuan One Boston, ya ini adalah akhir. Ini adalah akhir dari MAGA. Maksud saya, kecuali Donald Trump memenangkan perang ini dalam 3 hari ke depan. Dan jujur saja, saya tidak melihat bagaimana mereka melakukannya. Tapi sekali lagi, mereka juga berhasil dengan Maduro. Tapi, ya. Ya, dia berbicara tentang Iran yang membahayakan Amerika. Saya rasa tidak ada orang yang benar-benar setuju dengan gagasan bahwa Iran saat ini, dalam bentuk apapun, merupakan ancaman bagi Amerika. Jadi sejak awal, seluruh alasan untuk intervensi ini sudah diragukan. Dan karena diragukan, hal itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang di mana sebenarnya letak kesetiaan mereka. Tar itu sempit membela Amerika, dan memang bukan. Let's atis itu. And it's not. Then what is it all about? And well, again, I'm sure that there'll be plenty of. Dan ya, sekali lagi, saya yakin akan ada banyak orang dengan berbagai pandangan tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Tetapi saya tidak berpikir ada kredibilitas sama sekali dalam alasan yang disampaikan oleh Presiden Trump semalam, dalam 6 atau 7 jam terakhir, atau berapapun itu. Dan saya juga tidak berpikir mayoritas orang di seluruh dunia menerima itu sebagai alasan yang sah. Jadi, dalam beberapa hal, bukan hanya pemerintah Iran, menurut saya, yang merasa tidak punya apa-apa untuk kehilangan, tetapi mungkin juga memiliki pandangan. Dan mungkin ini posisi yang agak tidak biasa bagi pemerintah, bahwa mereka bahkan merasa memiliki banyak dukungan di seluruh dunia. Dalam beberapa hal merupakan pengalaman yang tidak biasa.
would be an unusual experience in some regards. Yeah, certainly for Iran, which has been Ya tentu saja untuk Iran yang telah berada di bawah begitu banyak ancaman. Dan kamu tahu, negara itu berada di bawah sanksi PBB, bukan? Iran berada di bawah sanksi PBB karena pada saat itu, ketika sanksi tersebut diberlakukan pada tahun 2000-an, Rusia dan Tiongkok tidak menentangnya. Masa itu jelas sudah berakhir sekarang, bukan? Kamu tidak bisa menghapus sanksi-sanksi ini lagi, karena mekanismenya mengharuskan 5 anggota tetap Dewan Keamanan setuju untuk mencabutnya. Dan tentu saja itu tidak akan terjadi. Tapi jadi, biar aku tunjukkan apa yang mereka pilih untuk dibeli. Maksudku, Iran bahkan lebih besar dari yang terlihat. Aku suka peta kecil ini, tapi coba lihat ukurannya. 3 atau 4 kali ukuran Jerman. It's a big, complex. Nemihissimul thing to besar de complex. Complex geografis, geologis, imafis. Inimetrify kipli smooth. It has tens and tens of millions of people. Sembitain Thorning Bray. This is not some walk in the park. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan saya pikir orang sering lupa akan hal itu. Hal lain yang sering dilupakan adalah perasaan banyak orang di wilayah ini dan di negara ini bahwa mereka adalah bagian dari peradaban yang panjang dan berkesinambungan. Ini adalah negara peradaban. Sekarang, mengapa hal itu penting? Karena hal itu sudah tertanam dalam diri orang-orang, sebuah bentuk motivasi yang membuat mereka berjuang untuk peradaban mereka, berjuang untuk identitas mereka, berjuang untuk sejarah mereka, dan berjuang untuk masa depan mereka. Terutama dalam situasi di mana kini sudah jelas bagi mereka bahwa Amerika Serikat memandang keterlibatan ini sebagai pertarungan hidup atau mati. Dan ketika seseorang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, serta memiliki kekuatan dari ribuan tahun peradaban sebagai sumber motivasi, maka akan ada, saya pikir, lebih banyak orang daripada yang dibayangkan yang akan bersatu mendukung pemerintah Iran. Itulah gawing toya. Istri wazes assuming dan with an order barat. Sebenarnya sesuatu informasi sulit dipahami oleh banyak orang. It's something that I think many people find difficult to imagine. Because Karena, tapi ini akan sulit untuk dijual. Ini akan benar-benar sulit dijual untuk mengatakan seperti, oke, kami mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina yang tidak diprovokasi, bla 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 bla. Lalu 8 bulan yang lalu ada perang selama 12 hari, dan bla bla bla. Dan sekarang ada lagi, satu lagi, dan persiapannya sudah lama. Ini adalah 3 bulan persiapan dan negosiasi. Dan sekarang serangan besar-besaran dengan Presiden S mengumumkan melalui Departemen Perangnya. Tawas Hoxel Barat, iskin di Eropa. Eropa gak hau sulit untuk damberthel. Stimemi you think kebenaranlis theory. To sell, and let me just show you for 1 second. I mean, here we have one more. Whatever shreds. Apapun sisa-sisa landasan moral yang mungkin masih ada atau tidak ada dalam beberapa isu lain yang kamu singgung, semuanya sudah berakhir. Kemunafikan yang terkandung di dalamnya, serangan terhadap Iran ini, telah menghancurkan landasan moral yang sudah rapuh dari intervensi Barat. Sudah selesai. Mereka tidak bisa lagi menuding siapapun, karena tidak ada yang bisa menganggapnya serius lagi. Because nobody can take it seriously anymore. Sejauh ini, hanya 2 negara yang secara jelas memberikan pernyataan mendukung tindakan yang baru saja dilakukan Amerika Serikat, yaitu Israel, yang kini sudah menjadi pihak yang turut berperang, dan Inggris, yang mengatakan bahwa, ya, program nuklir Iran memang perlu dihentikan. Semua pihak lainnya, baik mengecam tindakan tersebut, maupun menggunakan bahasa yang netral. Bahkan Uni Eropa, bahkan Kaja Kallas, dari semua orang, Kaja Kallas menyampaikan pernyataannya dengan mengatakan, saya mendesak semua pihak untuk mundur, kembali ke meja perundingan, dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Bahkan Paris dan Prancis, Menteri Luar Negeri Prancis sebenarnya mengatakan bahwa para pihak harus menahan diri untuk menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan meluasnya konflik. Dalam sebuah unggahan di X, ia menambahkan bahwa Prancis yakin solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini memerlukan penyelesaian melalui negosiasi dalam kerangka traktat non-proliferasi. Maksud saya,
ini sudah sedekat mungkin dengan kecaman nyata terhadap tindakan-tindakan tersebut. Ini persis kebalik awan yang dilakukan Donald Trump, bukan? Ini benar-benar kebalik ibadah hati mereka lakukan. Exactly what Donald Trump didn't do, right? This is exactly the opposite that they did. And while, of course, the French and Callas should have... Dan meskipun, tentu saja, pihak Prancis dan Callas seharusnya sudah mengecam serangan ini, fakta bahwa mereka tidak memujinya, karena ingat bagaimana mereka dulu memuji penculikan Nicolas Maduro. Bagaimana mereka pada dasarnya memuji setiap tindakan yang dilakukan Amerika Serikat. Fakta bahwa mereka tidak berdiri dan bertepuk tangan seperti yang mereka lakukan di Munich, secara harfiah menunjukkan kepada kita bahwa bahkan mereka kini sadar bahwa jika mereka memuji hal semacam ini, ya mungkin saja hal itu tidak akan diterima oleh rakyat mereka. Akan menarik untuk melihat bagaimana media Barat mencoba memutarbalikkan hal ini. Mungkin dengan selalu memulai laporan tentang apa yang terjadi dengan 1 atau 2 paragraf tentang semua perbuatan jahat yang dilakukan Iran selama 50 tahun terakhir. Tapi, teman, kamu tidak bisa mempercayai skillings yang sebomsdesid, seberapa keras pun nalih. Lipstick on this world for this pig. Yeah, look, I think it's a great description. It's a pretty ugly. Ya, begini, saya pikir itu deskripsi yang bagus. Ini seperti babi yang cukup jelek. Tidak ada cukup lipstick untuk menutupinya. Retorika dan argumennya jelas tidak berdasar kuat. Dan lihat, saya pikir wajar untuk mengatakan, sebenarnya, bahwa serangan terhadap Iran ini sebagian besar didorong oleh kekhawatiran dan kepentingan Israel. Dan ini bukanlah kepentingan Amerika Utara, bukan kepentingan Amerika. Ini bukan kepentingan rakyat Amerika secara umum yang sedang dipertaruhkan. Namun, keputusan ini, yang sebagian besar dibuat demi kepentingan Israel dan atas desakan Israel, akan membahayakan nyawa banyak orang Amerika. Bukan hanya mereka yang bertugas di pasukan pertahanan yang ditempatkan di seluruh kawasan, tetapi juga akan menciptakan risiko yang lebih besar bagi orang-orang yang merupakan warga Amerika atau yang disangka sebagai orang Amerika di tahun-tahun mendatang. Setelah itu, ya, di awal tahun 2000-an, saya ingat banyak orang yang segini riset seluruh dunia sebagai turis dan pelancong mengenai kaos Pascal yang bertuliskan, "Saya bukan orang Amerika." Would wear T-shirts, Pascal, which says "I'm not an American." Benar. And they It's how I like to wait it. Tam from my mistake. Memenahan memobasi taste. target. Yeah. Now, unless you can actually fully Sekarang, kecuali jika Anda benar-benar dapat sepenuhnya menghapus ingatan suatu peradaban, dengan kata lain, berhasil melakukan genosida, then risiko yang Anda hadapi dengan tindakan semacam ini adalah akan muncul rasa dendam dan kemarahan yang terus berlanjut selama beberapa generasi, membuat dunia menjadi kurang aman, tidak hanya bagi orang Amerika, tetapi juga bagi banyak pihak lainnya. Inilah bentuk ketidakbertanggungjawaban rezim di Washington yang menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan semua orang. Dan sebenarnya, dengan melakukan hal itu, Pascal, mereka justru merugikan kepentingan mereka sendiri. in doing so, Pascal undermines its own interests as well. That's why I cannot believe that this is done in the interest. Itulah sebabnya saya tidak bisa percaya bahwa ini dilakukan demi kepentingan Amerika Serikat. Tidak ada kepentingan di sini. Maksud saya, Mearsheimer dan yang lainnya telah berulang kali terbukti benar tentang pengaruh kelompok kepentingan tertentu. Dan kamu tahu, ini ada dari salah satu penonton kita. Pemimpin rezim Trump mengatakan bahwa semua ini demi kebebasan rakyat Iran. Itulah sebabnya dia mengebom mereka. Itu benar-benar gila, bukan? Maksud saya, ini hal yang benar-benar gila. Dan saya benar-benar bertanya-tanya, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Berapa banyak orang yang percaya bahwa kebebasan rakyat adalah inti dari seseorang yang mengirim tahanan ke Amerika Tengah untuk dipenjara di sana, dari tanah airnya sendiri? It's the embodiment of the oxymoron, right? Ini adalah perwujudan dari sebuah oksimoron, bukan? Tidak ada yang cocok satu sama lain. Tidak masuk akal. Tapi sayangnya, bagi sebuah negara yang kecanduan intervensi militer, negara itu sebenarnya tidak lagi memiliki alat lain yang tersedia. Kemampuan diplomatiknya telah terkikis habis selama 30 atau 40 tahun menjadi hegemon unipolar. Negara itu tidak membutuhkan keterampilan tersebut. Jadi, tanpa keterampilan, sikap, reserve dan kemampuan yang memungkinkan Amerika Serikat menggunakan diplomasi, tidak memiliki kemampuan lain selain melakukan
apa yang sedang dilakukan saat Grove. capability other than to do what it's doing at the moment. And when you have a president who I think also is some. Dan ketika Anda memiliki seorang presiden yang menurut saya juga bukan seseorang yang dikenal memiliki banyak kehalusan, kita melihat tentu saja semuanya serba hitam putih. Jadi kemampuan untuk mengerahkan militer Amerika tampaknya menjadi satu-satunya jalan yang tersedia bagi Presiden Trump dan pemerintahan di sekitarnya. Sungguh menakjubkan ada sebuah hegemon dengan tujuan sumber kemat with carried yang dimilikinya. Dimulai seolah Ken Medlis sama sekali terwoleh tuan Azun. Selain mankis sepan penggawth. Whatsoever, other than to act like a bully. That's why I seriously wonder if somebody. Itulah sebabnya saya benar-benar bertanya-tanya apakah seseorang pernah mengancam Donald Trump secara fisik, seperti lakukan ini atau kamu akan disingkirkan, atau semacamnya. Maksud saya, sulit sekali melihat bagaimana hal ini bisa menguntungkan siapapun. Tapi kita punya pertanyaan menarik dari salah satu penonton. Ada pemikiran tentang jumlah korban potensial dari pangkalan-pangkalan AS. Beberapa rudal tampak seperti mengenai Barak. Dan biar saya katakan, saya baru saja menemukan ini sekarang. Tunggu, saya akan menyingkirkannya lagi. Untuk membicarakan hal ini, tampaknya kita tidak memiliki gambar Bahrain yang diserang. Beberapa instalasi militer AS di sana, meskipun saya tidak yakin ini terlihat seperti fasilitas militer, tapi gimana saya bisa tahu? Namun kita melihat gambar-gambar ini dari Bahrain. It's hard to know at the moment, obviously. Sulit untuk mengetahuinya saat ini. Jelas akan ada pertimbangan tentang seberapa banyak informasi yang akan dirilis, terutama terkait jumlah korban dari pihak Amerika. Rakyat Amerika, karena alasan yang dapat dimengerti, benar-benar tidak menyukai gagasan bahwa anak-anak muda Amerika pulang dalam kantong jenazah. Mengapa anak-anak muda ini harus pergi dan mati demi kepentingan hegemonik Donald Trump dan kepentingan anti-hegemonik Tuan Netanyahu yang hanya tersenyum melihatnya? Dan kini kita memiliki laporan baru, ini dari The Guardian, yang menyebutkan bahwa armada Angkatan Laut AS telah menjadi sasaran serangan rudal di Bahrain. Sebentar, armada Angkatan Laut menjadi sasaran serangan rudal. Ya, maksud saya, ya, setelah menyerang pihak lain. Bahrain telah mengonfirmasi bahwa armada kelima Angkatan Laut AS di Manama telah diserang. Dalam pernyataan singkat melalui Bahrain News Agency, Pusat Komunikasi Nasional negara itu mengatakan bahwa pusat layanan armada kelima telah menjadi sasaran serangan rudal. Rincian lebih lanjut akan disampaikan pada waktunya. Publik diminta untuk mengikuti instruksi. Jadi, kita memiliki pengakuan resmi bahwa di Bahrain, armada kelima telah diserang. Dan kamu tahu, ini mengejutkan. Ya, bukan mengejutkan. Maaf, ini hal baru. Karena Iran, selama 2 dekade terakhir, sangat berhati-hati untuk tidak benar-benar membunuh personel militer AS, bahkan ketika mereka menyerang instalasi AS, seperti saat Tuan Soleimani terbunuh. Pemain at si kemoi mereka keluar dari situasi itu. Pembunuhan Soleimani membuat Singapura marah, dan meregan berusaha man against the West, length lingkan mengwas, lalings of a step of smostering. Dan eman berang dua berdastiki, besita SF. Once the US offers this to end, and now Inilah alasan mengapa kali ini berbeda. Inilah alasan mengapa kali ini berbeda. Dan ini bukanlah aksi balas dendam yang terencana. Ini adalah serangan tanpa provokasi terhadap Iran di tengah proses negosiasi. Ketika Iran telah menyatakan dengan jelas bahwa jika diserang, mereka akan menganggapnya sebagai serangan penuh dan merespons sesuai dengan itu. Ini bukan reaksi yang tak terduga. Dan seperti yang kita tahu, kita harus mengamati dengan cermat sekarang apa yang terjadi dalam 24 jam ke depan, tentu saja, dan mungkin juga dalam 70 jam berikutnya. 2 hal yang menurut saya perlu benar-benar kita perhatikan adalah, pertama, sejauh mana serangan Iran benar-benar menembus dan memberikan dampak. Itu yang pertama, karena hal itu jelas memiliki pengaruh nyata terhadap, ya, beberapa hal. Salah satunya, jelas adalah kemampuan para musuh Iran, Amerika Serikat, Israel, dan lainnya untuk terus menyerang mereka. Namun hal ini juga memengaruhi moral rakyat Iran,
yang mengarah pada isu kedua yang menurut saya penting untuk terus diperhatikan saat ini. Sejauh mana operasi perubahan rezim dapat mulai bergerak di lapangan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan domestik di Iran dan menimbulkan masalah tersendiri. Sekarang, saya tahu ini siaran langsung, tapi saya harus segera pergi sayangnya. Jadi, ya begini, kami menyusun diskusi malam ini dengan tergesa-gesa, karena seperti yang kita tahu, insiden ini bukan lagi peristiwa yang terisolasi. Dampaknya bersifat global, dan semua orang di dunia perlu sangat-sangat memperhatikannya. Boleh saya ajukan satu pertanyaan terakhir? Karena keahlian Anda adalah ekonomi, apa yang Anda perkirakan akan terjadi? Maksud saya, jika Selat Hormuz ditutup, tentu itu akan berdampak besar pada pasar minyak dan energi. Apakah ada hal lain yang Anda perkirakan? Dan juga soal waktunya hari Sabtu, apakah Anda pikir Donald Trump berharap bahwa pada hari Senin, ketika pasar dibuka kembali, situasinya mungkin sudah terlihat sedikit lebih baik? Ya, itulah harapan khas orang Amerika, bukan? Melakukan pekerjaan kotor saat pasar tutup, lalu kembali pada hari Senin, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Risiko sebenarnya tentu saja adalah bahwa lebih dari setengah pasokan minyak global melewati selat tersebut, dan hal itu akan sangat mengganggu. Dampaknya tidak akan merata, harga akan naik. Pertanyaannya adalah seberapa siap masing-masing negara dalam hal cadangan mereka untuk menghadapi situasi ini selama, katakanlah, 4 minggu ke depan, atau bahkan lebih lama. Kamu tahu, saya sudah cukup banyak menulis tentang Tiongkok dan Selat Hormuz. Sebenarnya tahun lalu, ketika isu-isu ini muncul, dan saya sempat meneliti situasinya dengan baik. Hal ini tentu akan berdampak pada Tiongkok, tetapi Tiongkok memiliki cadangan sekitar 6 bulan, mungkin sedikit lebih banyak sekarang. Namun, dampaknya akan sangat mengganggu, dan apa yang akan terjadi pada pemilu paruh waktu nanti juga akan sangat menarik, bukan? Pertanyaan terakhir, benar-benar yang terakhir. Menurutmu, jika perang ini belum berakhir dalam seminggu, apakah pertemuan Trump-Xi masih akan berlangsung pada bulan April atau pada bulan Maret? End of March. Akhir Maret. Ya, begini, hal ini jelas mengacaukan rencana, karena menurut saya akan menjadi hal yang tidak diinginkan dari sudut pandang Presiden Trump untuk mengadakan pertemuan semacam ini, sementara masalahnya masih belum terselesaikan. Namun yang lebih buruk lagi, hal ini bisa membuat Amerika Serikat tampak sangat lemah setelah melancarkan serangan perubahan rezim yang spesifik ini. Jika pertemuan itu ditunda, saya yakin pihak Tiongkok akan memastikan bahwa Amerika Serikat dan Presiden Trump memiliki jalan keluar yang wajar untuk menundanya, tanpa secara resmi menimbulkan rasa malu yang besar. Tapi begini, saya pikir hal ini benar-benar mengacaukan rencana pertemuan. Bukan karena pihak Tiongkok tidak akan senang menjamu Presiden Trump, sementara semua ini berlangsung, tetapi karena saya pikir Presiden Trump akan khawatir bahwa situasi ini membuatnya rentan, tanpa posisi yang ketat untuk menyelesaikan pembatalan dengan pihak Tiongkok. Hebat. Warwick, the activist, strength sepuenyu, winliv gavrit mustor system roughing. Terima kasih banyak, senema Anda. Salam Paskalotas. Salam. Cheers. That was Warwick Powell, good friend of the show. Itu tadi Warwick Powell, seorang sahabat baik acara ini yang telah dengan sangat murah hati meluangkan waktunya. Saya berterima kasih atas hal itu. Saya masih punya beberapa pemikiran lagi yang ingin saya bagikan kepada Anda. Salah satunya tentang reaksi Tiongkok terhadap perang proksi Rusia, Ukraina, AS, NATO, yang sebenarnya bersifat netral, bukan? Seorang rekan saya, seorang cendekiawan Tiongkok, Dr. Yu Bin, pernah menyebut hal itu sebagai netralitas yang berprinsip. Bukan dalam arti mereka secara resmi menyatakan netralitas, tetapi karena mereka berusaha menjaga agar semua saluran diplomatik, perdagangan, dan lainnya tetap terbuka bagi semua pihak. Rusia, Ukraina, serta Amerika Serikat dan NATO. Mereka tidak mengutuk siapapun.
Mereka mengutuk konflik itu sendiri dan berharap konflik tersebut segera berakhir, sambil tetap berusaha mempertahankan hubungan dengan semua pihak. Sekarang, kali ini mereka kembali berada dalam posisi yang sangat mirip. Mereka sangat mendukung Iran, bahkan mengirim kapal dan pasukan untuk berlatih bersama Iran. Kesehatan Iran, Republik Islam itu, sangat penting bagi Tiongkok. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak tertarik untuk terlibat langsung dalam konflik dengan Amerika Serikat. Meskipun seseorang mungkin berpikir bahwa apa yang terjadi dengan mereka di Pasifik akan mendorong mereka untuk mendukung Iran lebih jauh lagi. Kepentingan utama Tiongkok, menurut saya, berjalan kedua arah. Mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat, dan mungkin bahkan bertindak sebagai mediator, jika itu suatu saat menjadi mungkin. Untuk saat ini, seperti yang telah kita lihat, Donald Trump berpikir semata-mata dalam kerangka menghancurkan dan memusnahkan Iran. Dia mengatakan hal itu dalam pidatonya. Sejauh mana hal ini akan berlangsung, kita akan lihat. Kita tidak tahu. Belum ada kabar dari Iran sendiri. Siapa yang terkena serangan? Apakah Ali Khamenei? Apakah Ayatollah masih hidup? Atau siapa yang menjadi target? Kita memiliki pernyataan dari Tuan Arakci, Menteri Luar Negeri, jadi kita bisa berasumsi bahwa dia masih hidup dan bahwa pemerintah Iran belum terkena serangan. Sekarang kita mendapat kabar melalui Telegram. Melalui Twitter, bahwa tampaknya di Dubai, instalasi mereka juga diserang. Dan sekali lagi, jika kita melihat peta Iran ini, kamu mengerti, bukan? Maksud saya seluruh wilayah yang menampung pangkalan militer AS ini sekarang juga berada di bawah serangan hebat. Sekali lagi, saya sangat berharap serangan AS terhadap fasilitas nuklir di Iran tidak akan menimbulkan dampak radiasi nuklir apapun. Itu akan benar-benar mengerikan. Sejauh ini, foto-foto yang kita lihat dari Teheran menunjukkan kepulan asap. Jadi kita harus berasumsi bahwa instalasi militer di kota itu mungkin telah terkena serangan. Namun, tidak akan mengejutkan saya jika pihak Amerika juga mencoba menghancurkan fasilitas komunikasi. Mereka pernah melakukan hal itu sebelumnya, terutama dalam Perang Yugoslavia, ketika mereka langsung menyerang stasiun TV. Mungkin mereka juga melakukannya kali ini. Dalam Perang 12 Hari, mereka mengebom stasiun penyiaran TV nasional, dengan Muhammad Marandi masih berada di lokasi dan hampir terbunuh saat itu. Jadi, ini pasti akan menjadi perang yang sangat kotor dan sangat buruk. Hal itu memang sudah bisa diperkirakan. Saya ingin menambahkan sekali lagi bahwa dimulainya perang ini yang sekarang, menurut pernyataan Trump sendiri, bertujuan untuk mengganti rezim, bukan? Pidato singkat itu, bagi mereka yang belum melihatnya, sangat sisangkin untuk mendengarkan di 8 menit tersebut. Mereka benar-benar tidak waras. Ini adalah deklarasi perang, dan dia menggunakan kata perang. Tujuan yang dinyatakan adalah penghancuran total terhadap pemerintahan saat ini, struktur pemerintahan, dan kekuatan militer Iran, serta demilitarisasi total, termasuk kepolisian Iran. Saya sangat meragukan bahwa semua ini dapat dicapai secara masuk akal. Karena, sekali lagi, Amerika Serikat sudah kekurangan rudal dan sekarang akan menghabiskan lebih banyak lagi. Dan Iran, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, memiliki wilayah yang sangat luas, dengan kemampuan rudalnya tersebar di seluruh negeri. Salah satu target pertama, menurut saya, yang akan diserang oleh Amerika Serikat adalah fasilitas produksinya. Jadi instalasi-instalasi itu, lokasi produksi rudal, benar, tujuannya untuk menghentikan Iran membangun lebih banyak rudal. Namun rudal yang sudah ada, kemungkinan besar akan diluncurkan ke arah Israel. Dan ini akan menjadi pertempuran yang berdarah. Aku tidak akan terkejut jika Israel kembali menutup perbatasannya, bukan hanya untuk mencegah orang masuk, tetapi juga untuk mencegah orang keluar. Jika benar sudah terjadi ledakan di beberapa kota besar Israel, maka kita tidak perlu heran jika kali ini Iran menargetkan infrastruktur ekonomi Israel. Itu sesuatu yang tidak mereka lakukan dalam Perang 12 Hari. Mereka tidak berusaha menolak infrastruktur sipil Israel.
the civilian infrastructure of Israel, they attacked targets that were linked. Mereka menyerang sasaran yang merupakan instalasi militer langsung atau yang terhubung dengan militer di dalam kota. Namun jika kali ini, perang habis-habisan, perang eksistensial bagi Iran bertujuan untuk melumpuhkan musuh sebisa mungkin, maka seluruh rasionalitasnya berbeda. Tujuannya juga akan mencakup menyerang jalur kehidupan ekonomi Iran dan membuat kota-kota menjadi seolah tak layak huni. Kurang lebih seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza. Meskipun mereka melakukannya, tentu saja dalam skala yang begitu besar, begitu menyeluruh, dan begitu total, hingga kita belum pernah melihat yang sebanding sebelumnya. Genosida yang terjadi di sana tentu saja dilakukan dengan sepenuhnya menghancurkan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita harapkan dapat dilakukan Iran terhadap Israel, karena jumlah pemboman konvensional yang dibutuhkan. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui bom nuklir. Dan kita tahu Iran tidak memilikinya, bukan? Sangat jelas bahwa mereka tidak punya. Jadi jika Iran menyerang jalur ekonomi utama, masalahnya tentu saja adalah bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Dan perhitungan Iran sekarang untuk menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada Israel, tanpa memberikan kesan bahwa mereka berniat melenyapkan Israel dari peta. Bukan begitu? Karena begitu, Israel mendapat kesan bahwa dirinya berada di bawah ancaman eksistensial, maka ia akan menggunakan senjata yang dirancang untuk mencegah hal itu. Jadi Iran sendiri juga berada dalam posisi yang sangat sulit secara alami. Dan tujuan Amerika Serikat sekarang, dalam hari-hari pertama ini, adalah untuk mencapai perubahan rezim secepat mungkin. Sekali lagi, izinkan saya menyebutkan bahwa mereka mengatakan apa yang akan terjadi sekarang adalah upaya untuk memotivasi rakyat Iran, yang menurut Donald Trump merupakan mayoritas besar di negara itu, untuk memberdayakan kekuatan yang dulu melakukan protes pada bulan Januari terhadap pemerintah Iran. Tentu saja, sekarang kita tahu bahwa banyak foto yang kita lihat tentang protes tersebut sebenarnya adalah demonstrasi yang mendukung pemerintah Iran. Namun demikian, kita juga tahu bahwa ada cukup banyak orang di Iran yang menginginkan perubahan pemerintahan. Perhitungan utama Tuan Trump adalah bahwa setelah pengeboman selesai, pihak oposisi dapat mengambil alih, menyingkirkan Republik Islam, dan membentuk pemerintahan baru. Maksud saya, Tuan Pahlavi, putra dari diktator sebelumnya, Shah, sudah siap. Forpinditin mulai step to Othinyu, panawad ziwa eins kemauan kualing. Ada laporan bahwa dia sudah mengumumkan akan bergabung dengan Abraham Accords dan mengakui Israel. Jadi, seluruh narasi dari orang-orang yang sekarang ingin menggantikan pemerintahan Republik Islam dengan rezim boneka Amerika Serikat dan Israel sudah terbentuk. Dan mereka tampaknya, mereka tampak antusias tentang hal ini. Jelas saja. Kalau tidak, saya kira Tuan Trump tidak akan memulai perang ini. Meskipun bagi sulit untuk memahami bagaimana dia bisa menghitung bahwa hal ini akan membantunya. Saya pikir John Mearsheimer cukup terbukti benar dalam analisisnya tentang lobi Israel. Di sisi lain, kita baru saja melihat Tuan Mearsheimer dalam sebuah podcast mengatakan dia berpikir kemungkinan terjadinya perang dengan Iran sedikit lebih kecil. Kavis banyak petinggi militer di Amerika Serikat yang semua resmi menyatakan perang dengan Iran betul ide yang baik. A war with Iran is not a good idea. The United States is not in a military position to do so. Amerika Serikat tidak berada dalam posisi militer untuk melakukannya. Lalu di mana posisi kita sekarang? Kita berada di lingkungan baru di mana kita memang menghadapi perang besar-besaran dan menyeluruh. Ini mungkin akan menjadi semacam pergantian tongkat estafet, peralihan dari satu perang ke perang lainnya, yakni berakhirnya perang di Ukraina. Di sana, Ukraina berada dalam posisi terdesak, Rusia terus maju, Ukraina bersiap untuk mempertahankan bahkan Odessa, dan Amerika Serikat tampak jelas mulailah dengan perang itu. Sekarang, dengan Iran, kita menghadapi sesuatu yang benar-benar baru.
Kita tidak tahu di mana garis-garis perpecahan militer berada. Yang kita tahu hanyalah bahwa semua pihak bisa saling menyerang. Sekali lagi, saya harus menekankan, bagi negara seperti Amerika Serikat, untuk diserang seperti ini. Sekarang kita melihat gambar-gambar yang muncul dari Timur Tengah. Pangkalan-pangkalan AS, sebuah foto dari kantor berita yang menunjukkan ledakan di Bahrain, di ibu kota Manama, tempat armada Angkatan Laut AS bermarkas. Kita belum tahu apakah armada itu sendiri terkena serangan, meskipun ini jelas terlihat seperti serangan terhadap daratan utama. Mungkin ada fasilitas militer AS di sana. Iran tampaknya tidak memiliki kepentingan untuk benar-benar menyerang infrastruktur sipil negara-negara Timur Tengah. Pada titik ini, saya kira Iran akan berusaha menggunakan kemampuan militernya sepresisi mungkin, langsung menargetkan musuh AS. Mari hukum negara-negara yang bekerja sama. Namun hal itu jelas relevan bagi Qatar, Bahrain, dan Abu Dhabi. Ini akan menjadi saat kebenaran, bukan? Apakah Anda akan terus mengizinkan Amerika Serikat ditempatkan di wilayah Anda jika instalasi tersebut justru menjadi alasan Anda diserang? Amerika Serikat menyerang Iran, dan dengan melakukan itu, mengundang serangan terhadap negara-negara ini. Maksud saya, ini benar-benar kebalikan dari alasan Qatar dan negara lain mengundang Amerika Serikat, bukan? Amerika Serikat seharusnya membawa keamanan bagi mereka. Dan memang demikian. Tapi sekarang justru melakukan hal yang sebaliknya. Inilah teman-teman, alasan mengapa Anda ingin menyatakan netralitas. Inilah mengapa Anda tidak ingin pasukan militer dari satu atau kekuatan besar lainnya berada di wilayah Anda. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi sasaran jika kekuatan itu berperang dengan negara lain. Jadi alih-alih seperti Qatar, Bahrain, Abu Dhabi, dan seterusnya, dan Doha yang bisa saja menunggu situasi mereda, mengambil posisi seperti Prancis dan berkata, semua orang, mari kita tenang. Alih-alih seperti Oman, yang mampu berusaha menengahi antara pihak-pihak ini, alih-alih memiliki posisi itu, alih-alih bersikap netral dan aman sebagai negara netral, karena tidak ada yang ingin menyerangmu. Tidak, sekarang kamu menjadi target. Karena memang harus begitu. Karena musuh dari temanmu harus menjatuhkan temanmu, bukan? Dan jika temanmu ditempatkan di sana, di rumahmu, maka rumahmu akan diserang. Inilah seluruh alasan mengapa netralitas bisa dan memang memberikan keamanan. Karena kamu tidak menjadikan dirimu sendiri target secara sembarangan dalam konflik kekuatan besar. Hasil dari ini, seberapa parah pasukan AS akan terpukul, berapa banyak orang yang akan tewas, berapa banyak warga AS, berapa banyak warga Bahrain dan Qatar, berapa banyak warga Iran, tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu bahwa hal itu akan terjadi, karena ini sekarang adalah serangan nyata. Ini bukan serangan simbolis seperti sebelumnya. Ini bukan seperti ketika Donald Trump membunuh Tuan Soleimani. Ini bukan sekadar pembalasan untuk menjaga muka. Ini adalah pembalasan untuk bertahan hidup. Dan ini akan menjadi perang rudal. Saya belum mendengar siapapun berbicara tentang benar-benar mengirim pasukan ke Iran. Itu akan tampak sebagai skenario yang bahkan lebih gila. Saya juga harus menunjukkan bahwa serangan ini dimulai pada pagi hari di Iran, pada siang hari, bukan malam. Jadi ini adalah serangan mendadak, tetapi terjadi di siang bolong. Saya bertanya-tanya, apa alasan dibalik hal itu? Dan juga mengapa tidak dilakukan, misalnya pada pukul 4 pagi ketika orang-orang sedang tidur. Saya juga harus menekankan bahwa ini adalah serangan yang terjadi selama Ramadan, bulan paling suci bagi umat Muslim. Dan bahwa melancarkan perang terhadap negara Muslim di kawasan Muslim dunia merupakan salah satu tragedi lainnya, seperti menambah luka di atas luka. Namun inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang, dan saya sangat menyesal bahwa kita kembali terlibat dalam perang lain. Perang yang bahkan lebih sulit dibenarkan, yang semakin tidak masuk akal, dan yang menurut pandangan saya hanya akan, ini adalah momen serba atau tidak sama sekali bagi Amerika Serikat. Entah memenangkan perang besar-besaran melawan musuh utama, bukan? Karena mereka punya 3, kan? Amerika Serikat,
Mereka punya Tiongkok, dan Iran jelas berada di urutan ketiga dalam daftar itu, bukan? They have China and Iran is definitely number 3 on that list, right? So you pick that one, and if they win, Jadi mereka memilih yang itu. Dan jika mereka menang, jika mereka berhasil melakukan perubahan rezim, menempatkan Tuan Pahlavi, dan memenangkan seluruh bangsa Iran, ya dalam skenario terbaik, mereka telah membuktikan bahwa mereka masih yang terkuat. Jika hal terbaik kedua terjadi, dan mereka berhasil menebar begitu banyak kekacauan dan kehancuran hingga Iran sendiri sebagai entitas politik terpecah menjadi bagian-bagian kecil, itulah hasil terbaik kedua dari sudut pandang Amerika Serikat. Maka yang akan terbukti adalah bahwa mereka masih bisa menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam kekacauan dan juga menciptakan arus pengungsi dan sebagainya. Apa dampaknya bagi Eropa? Siapa yang tahu? Jangan sampai sejauh itu dulu. Itu akan benar-benar mengerikan. It would be absolutely horrible. Again, Iran is a country of 90 million people. Sekali lagi, Iran adalah negara dengan 90 juta penduduk, dan sebagian besar dari mereka, mayoritas besar, lebih dari 80%. Baiklah, saya harus berhati-hati dengan angka saya. Tetapi mayoritas yang sangat besar dari mereka tentu saja adalah warga sipil, yang memiliki setiap hak untuk menjalani kehidupan dengan ketenangan, kelayakan, dan mengejar kebahagiaan. Semua dari mereka kini terdampak, dan semuanya harus mempertimbangkan pilihan mereka serta apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya memiliki teman-teman Iran. Saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk keluarga mereka. Saya berharap orang-orang di sana baik-baik saja. Namun apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini mungkin tentu saja berakhir pada opsi ketiga. Dan opsi ketiga itu adalah bahwa rezim Iran, bahwa rezim tersebut, maaf, omong-omong rezim, Inuir istilah dalam ilmu politik, mengkelasdenahan Bramundin, es membicarakan politik. Ini maupun istilah teknis, tetap sesuatu imajinatif. Technical term, but of course it has negative connotations. But what I mean is the Iranian government structure. Maksud saya adalah struktur pemerintahan Iran. Jika struktur itu tetap ada, jika Republik Islam sebagai badan pemerintahan tetap memegang kendali, bahkan jika negara itu rusak, bahkan jika infrastrukturnya melemah dan Amerika Serikat terpaksa menghentikan serangannya serta mundur, bahkan jika tidak banyak korban di pihak AS atau Israel, maka hal itu membuktikan bahwa kita tidak hanya berada di masa pasca unipolar. Kita berada masa ketika Amerika Serikat menjadi negara adidaya, yang mari turun satu tingkat mencapai kekuatan besar. Have just fallen one step down to great power. It would be one among others. Itu akan menjadi salah satu di saing lain. Dan itulah risiko geopolitik besar yang berhadapi di sini. Bahwa mereka pada dasarnya sedang kalah dan membuktikan bahwa mereka telah kehilangan status mereka sebagai hegemon global yang tak terbantahkan. Ini adalah kebodohan yang luar biasa dan sangat berbahaya. Ini bukan hanya berbahaya. Maksud saya, mereka sudah membunuh orang. Serangan hari ini, saya tidak akan terkejut jika sudah ada beberapa ratus orang yang tewas, karena bom-bom ini benar-benar sangat kuat. Dan ini adalah sebuah tragedi. Hal ini dilarang menurut hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang ancaman penggunaan kekuatan dan tentu saja penggunaan kekuatan itu sendiri. Keduanya dilarang. Of course, the use of force. Both of these are forbidden. Both of this cannot even be classified as... Keduanya bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai serangan pendahuluan. Karena sekali lagi, saya harus menekankan, serangan pendahuluan adalah sesuatu yang terjadi sebagai respons langsung, bukan sebagai respons yang tertunda. Itu terjadi ketika senjata pihak lain sudah diarahkan kepada Anda, dan Anda menyerang terlebih dahulu. Itu, menurut hukum internasional, dianggap sebagai serangan pendahuluan. Apa yang kita lihat di sini adalah serangan pencegahan untuk mencegah bahwa di masa depan, mungkin dalam beberapa tahun, Iran bisa memiliki rudal atau senjata yang dapat mengancam wilayah Amerika Serikat. Dan karena itu, mereka harus diserang sekarang. Tidak ada pembenaran untuk hal ini di bawah hukum internasional apapun. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, dengan alasan apapun, adalah orang bodoh dan pembohong. Tidak ada alasan, baik menurut hukum yang berlaku saat ini maupun yang sebelumnya, untuk sesuatu seperti ini, sebuah serangan tanpa provokasi. Dan semua kemarahan serta kecaman yang telah kita lihat sebelumnya terkait perang di Ukraina
Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana posisi Eropa terhadap hal ini. Bagi mereka, banyak hal yang juga dipertaruhkan. Lagi-lagi, arus pengungsi dan juga rasa malu karena Amerika Serikat kini melakukan sesuatu seperti ini setelah selama 4 tahun menuduh Rusia bersalah atas serangannya terhadap Ukraina. Sekarang mereka akan dipaksa untuk kembali berhadapan dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran lagi. Terakhir kali mereka melakukannya pada bulan Juni, tentu saja, Kanselir Merz terkenal mengatakan bahwa Amerika Serikat hanya melakukan pekerjaan kotor untuk aliansi NATO. Namun hal ini, dan juga jumlah korban jiwa yang akan timbul karenanya, jumlah korban di pihak Amerika Serikat juga, tidak akan menjadi sesuatu yang disambut dengan gembira oleh Paris, Berlin, atau Roma. Tampaknya hanya Keir Starmer yang benar-benar punya keberanian untuk mendukung hal ini. Tapi dia sendiri sebenarnya sudah tersingkir. Maksud saya, Keir Starmer telah begitu merusak posisinya sendiri, juga dengan kasus berkas Epstein. Sehingga, ya, dia bisa saja mengatakan apapun yang dia mau. Hari-harinya sudah terhitung. Bagaimanapun, tidak ada masa depan politik bagi orang itu. Namun, kalangan politik di Inggris itu akan menarik untuk diperhatikan bagaimana mereka memosisikan diri. Tapi ya, teman-teman, saya percaya kita sekarang sedang menyaksikan munculnya kembali suatu bentuk realitas baru. Saya memang berpikir bahwa pada akhirnya kenyataan ini akan entah bagaimana masuk akal bila dilihat bersama dengan perang di Ukraina dan 4 tahun terakhir. Saya melihatnya sebagai semacam pergantian kekuasaan global, kecuali jika semuanya berakhir sangat cepat, kecuali jika AS bergerak sangat cepat. Namun sekali lagi, cara Donald Trump melalui pidatonya memojokkan dirinya sendiri, membuat segala sesuatu yang kurang dari perubahan rezim akan menjadi kegagalan, kehilangan muka, dan kehilangan kredibilitas di panggung global kekuatan militer AS. Bukan hanya kekuatan ekonominya, tetapi juga kekuatan militernya. Bahwa dia mempertaruhkan kekuatan militer Amerika Serikat dalam permainan roulette Iran ini sungguh mencengangkan. Terutama setelah para penasihat militernya sendiri mengatakan kepadanya, kita sebaiknya tidak melakukan ini. Ini Matt Mizgwaramingsti. We shouldn't do this. This makes no sense for us. We might not have the capacity to actually. Kita mungkin tidak memiliki kapasitas untuk benar-benar mewujudkannya. Donald Trump tentu saja berkata, tidak, itu tidak benar. Kaum neokonservatif tentu saja berkata, tidak, itu tidak benar. Kekuatan Amerika Serikat tidak terbatas. Kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Kita memiliki militer terkuat di dunia. Dan ya, sekarang dia benar-benar mengujinya. Tetapi itu akan menelan banyak sekali korban jiwa tak berdosa, seperti yang sering terjadi dalam perang agresi AS. Saya berdoa untuk orang-orang tak bersalah, untuk kehidupan rakyat Iran. Saya berdoa untuk kehidupan masyarakat di Asia Barat secara umum, untuk semua warga sipil, agar mereka dapat melewati ini tanpa cedera. Saya berdoa untuk keluarga teman-teman saya di Iran dan di sekitarnya. Dan dengan kata-kata ini, saya ucapkan selamat malam, dan kita akan membicarakan hal ini lagi. Terima kasih banyak. We will talk about this again. Thank you very much.